Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Rizky dan Nadia bekerja pada suatu perusahaan. Rizky dapat menyelesaikan 8 lembar naskah dalam 2 jam. Jika perbandingan waktu yang dibutuhkan antara Rizky dan Nadia dalam menyelesaikan tiap lembar naskah adalah 1:3, maka untuk menyelesaikan 10 lembar naskah Nadia membutuhkan waktu berapa lama? Oke, ini ada 2 orang menjawab benar. Oke, jadi ini ada diketahuinya Rizky ya. Jadi Rizky dapat menyelesaikan 8 lembar naskah dalam 2 jam ya. Jadi Rizky ini 8 lembar dalam 2 jam ya, ini kecepatannya ya berarti ya. Jadi ini banyaknya pekerjaan, ini waktu ya, kecepatan. Kalau 8 dibagi 2 berarti ya 4 lembar per jam ya. Kalau kita sederhanakan ya, 8/2 itu 4. Jadi dalam 1 jam Rizky bisa mengerjakan 4 lembar ya. Nah, jika perbandingan waktu yang dibutuhkan antara Rizky dan Nadia, nah kalau kita konversi ini menjadi berapa jam per lembar ya. Kalau ini kan lembar per jam ya. Berarti kalau jam per lembar ini adalah 1/4 ya. Tinggal dibalik. Di 1 lembar Rizky mengerjakannya dalam waktu 1/4 jam gitu ya. Iya kan? Karena ini 4 lembar dalam waktu 1 jam ya. Berarti 1 lembarnya butuh waktu 1/4 jam gitu. 1/4 jam per lembar. Nah, perbandingan waktunya antara Rizky dan Nadia itu adalah 1:3 ya. Jadi ini Rizky, Nadia itu 1:3. Dan waktunya kalau Rizky itu 1/4, kalau Nadia itu berapa? Nah, ini belum diketahui ya. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan. Berarti ini X kali 1X ya. 3 kali 1/4 itu 3/4. Nah, berarti di sini X ini adalah waktu ya. Waktu pengerjaan jam per lembar juga, tapi untuk Nadia ya. Nah, jika untuk menyelesaikan 10 lembar naskah, Nadia membutuhkan waktu berapa lama? Nah, 1 lembarnya itu 3/4 jam. Kalau 10 lembar berapa? Ya udah tinggal dikali aja. Jadi 10 kali 3/4. Berarti ini 30/4 ya. 30/4 itu adalah 7,5 jam. Gitu. Ini kecepatannya 3,4 jam per lembar. Kalau 10 lembar, yuk tinggal dikaliin. Jadi jawabannya adalah 7 jam 30 menit atau 7,5 jam ya. Oke, siapa yang menjawab benar? Hendra dan Gavin ya. Oke, itu jadi catatan bagi yang menjawab salah. Oke, ada yang bisa dipahami? Siap. Ya. Gimana? Diulang lagi. Ya. Siap, siap. Nanti di-share ini. Termasuk rekamannya. Ya. Ini udah direkam juga. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Perbandingan nilai ujian Rama dan Sinta adalah 1:3. Jika nilai ujian Rama dan Sinta berjumlah 20, berapakah nilai Sinta? Ya. Oke. Ini nomor berapa? 11 ya. Oke, nilai ujian Rama dan Sinta, misalnya kita tulis nilainya itu RS, perbandingannya itu 1:3 ya. Ya, banding itu kan pakai pembagian ya. R per S sama dengan 1:3 ya. Nah, berarti kita bisa tulis nih, kali silang ya, 3R sama dengan S ya. Artinya nilai Sinta itu 3 kali lipat dari nilainya Rama ya, nilai ujiannya Rama. Kemudian dari informasi kedua, kita tahu bahwa nilai ujian Rama dan Sinta berjumlah 20. Jadi kalau dijumlahin R tambah S itu sama dengan 20. Nah, kalau kita substitusi S ini ke sini ya, maka di sini kita punya R ditambah S-nya sama dengan 3R sama dengan 20 ya. Ini 4R. Kok S sih? 4R 4R sama dengan 20, berarti R-nya sama dengan 5 ya. Jadi nilai Rama itu 5. Yang ditanyakan kan nilai Sinta. S itu kan 3 kali R ya. Dari sini nih, S itu sama dengan 3 kali R. Kalau nilai Ramanya 5, berarti 3 kali 5 sama dengan 15 ya. Jadi nilai Sinta itu 15. Oke, siapa yang jawab benar? Gavin dan Arianta ya. Waktu pengerjaannya oke, 12 detik sama 25 detik ya. Masih ini ya, di bawah 1 menit. Oke, good job. Oke, itu catatan bagi yang belum bisa ya. Oke. Nomor 12. 3 orang menjawab benar, sisanya masih salah. Oke, di sini aja nomor 12 ya. Nanda dapat menyelesaikan 3/4 dari pekerjaan rumahnya dalam waktu 60 menit. Nanda dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan rumahnya dalam waktu berapa menit? Ini pakai perbandingan ya. Kalau 3/4 dari pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu 60 menit ya. Kalau seluruh pekerjaan berarti kan 1 ya. Itu berapa menit? X misalnya. Nah, kalau pakai perbandingan kali silang ya. 3/4/1 sama dengan 60 per X kan gitu ya. Nah, kalau dikali silang berarti 3/4 X sama dengan 1 kali 60, 60. Oke, berarti 3X, ini 4-nya kali silang ke sini, jadi 240. X-nya sama dengan 240 dibagi 3, itu 80 menit. Jawabannya adalah 80 menit. Pakai perbandingan ya. Jadi kalau 3/4 60 menit, berapa kalau satu pekerjaan? Maksudnya seluruhnya. Ya udah berarti 1 berapa menit? Pakai perbandingan aja. Dikali silang dapat ya 80. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjutkan. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 3:1. Berapa persen siswa laki-laki dalam kelas tersebut? Oke, ini nomor 13. Ini perbandingannya kan 3:1 ya. Itu kan kayak jumlah perempuan 3 kali lipat dari banyaknya laki-laki. Gitu kan. Coba bayangkan ini ada ini keseluruhan kemudian dibagi 4 ya. Nah, ini 3 bagian. Ini perempuan.
Satu bagian ini laki-laki. Gitu ya. Nah, berarti kan yang laki-laki ini seperempatnya, yang perempuan 3/4-nya ya kan. 3 bagian dibagi keseluruhan 4 bagian kan. Jadi 3/4 ini seperempat. Berapa persen seperempat itu? Seperempat itu sama dengan 25%. Ya kan? 25/100 itu kan seperempat. Jadi jawabannya adalah 25%. Ya. Oke. Atau cara lain ya udah ini tinggal satu bagian dibagi jumlahin ini 3 tambah 1 4. Jadi seperempat ya kan. Seperempat itu berapa persen? 25%. Berarti yang perempuannya berapa? 3 per 3 tambah 1. 3/4. 3/4 itu berapa persen? 75% ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, perbandingan usia Irzam dengan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1/3. Tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Berapa usia Irzam dan ayahnya 10 tahun lagi? Kita lanjut nomor 14. Oke, misalnya X itu Irzam ya. Kemudian Y itu ayah. Perbandingan usia Irzam dengan ayahnya 5 tahun lalu. Berarti X min 5 berbanding Y min 5 itu sama dengan 1/3. 1/3. Ini kita bisa tulis dalam persamaan dikali silang ya. Berarti 3 kali X min 5 sama dengan 1 kali Y min 5. Itu adalah Y min 5. Ini jadi 3X min 15 sama dengan Y min 5. Kan kalau kita pindah ruaskan 3X sama dengan Y. Ini jadi plus ke kanan ya. Plus 15. Plus 15 dikurangi 5 itu berarti plus 10. Gitu ya. Oke, ini informasi yang pertama. Selisih keduanya adalah 30 tahun ya. Selisih itu berarti yang lebih tua kan ayahnya. Ya kan? Tahun ini ya. Tahun ini berarti nggak dikurangi apa-apa. Berarti Y min X ya. Itu sama dengan 30. Selisih keduanya. Y yang lebih tua ya. Ayahnya dikurangi X itu adalah 30. Kalau kita substitusi. Substitusikan. Ini ke sini. Ya. Berarti kita punya 3X itu sama dengan. Oke, ini pindah ruaskan aja ya. Berarti Y-nya sama dengan 30 plus X ya. X-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Y-nya sama dengan Y-nya ganti nih. Y-nya ini jadi 30 plus X ditambah 10 ya. Jadi 3X sama dengan 30 tambah 10, 40 plus X. Oke, X-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif, min X. Maka di sini jadinya 2X sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 20 ya. Nah, kalau X-nya. Oke, yang ditanyakan apa? Berapa usia Irzam dan ayahnya? 10 tahun lagi. Oke. X-nya 20, berarti Y-nya berapa? Y-nya itu kan 30 ditambah X, ya kan? Y itu sama dengan 30 ditambah X. Berarti 30 ditambah 20 sama dengan 50. Ya kan? Nah, berapa usianya itu dalam 10 tahun lagi? Ya udah berarti ini tinggal tambah 10. Usia Irzam, usia ayahnya juga tambah 10. Berarti 30 dan 60. Jadi jawabannya adalah yang A.
30 dan 60 ya. Oke, bisa dipahami? Seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15 ya. 6 tahun lalu, perbandingan usia Himawari dan Boruto. Kita misalkan dulu ya. Himawari misalnya X. Boruto Y. Oke, 6 tahun lalu berarti X min 6 berbanding Y min 6. 6 tahun lalu ya. Karena kita asumsikan X dan Y ini usia saat ini. 6 tahun lalu perbandingannya itu adalah 1:3. Oke, berarti ini sama kayak tadi ya. Kali silang 3 kali X min 6. Ini Y min 6. Karena dikali 1 ya. Ini 3X. 3 kali min 6 min 18 sama dengan Y min 6. Oke, kemudian min 18-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 18. Ya, plus 18 dikurangi 6 plus 12 ya. Oke, kemudian informasi yang kedua, perbandingan usia Himau 4 tahun mendatang. Oke, sekarang kita bicara 4 tahun mendatang, berarti X plus 4 berbanding Y plus 4. 4 tahun mendatang, perbandingannya 3:4. Kali silang, berarti jadi 4 kali X plus 4 sama dengan ini 3 kali Y plus 4. Oke, ini jadi 4X plus 16. Ini 3Y plus 12. Berarti ini jadi 4X sama dengan 3Y. 16 pindah ruas jadi negatif. 12 dikurangi 16 jadi min 4 ya. Oke, kita punya dua persamaan. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ya udah, kita tinggal bisa dengan cara eliminasi atau pakai substitusinya. Yang ditanyakan nanti selisih usia Boruto dan Himawari ya. Berarti yang ditanyain itu adalah Y min X-nya itu berapa. Gitu ya. Oke, berarti kita perlu tahu dulu Y-nya berapa, X-nya berapa, kemudian dikurangkan berarti itu adalah selisihnya. Oke, kalau misalnya pakai cara substitusi, persamaan satu ini kita bisa ubah menjadi Y sama dengan 3X min 12. Y-nya biarkan di ruas kanan, 12-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif. Ya kan? Jadi Y sama dengan 3X min 12. Kemudian kita substitusi ke sini. Berarti kita punya 4X sama dengan 3 kali 3X min 12 dikurangi 4 ya. Ini kita punya 4X sama dengan 3 kali 3X 9X. 3 kali min 12 min 36. Ini min 4. Gitu ya. Oke, 4X ini kalau pindah ruas Oke, 4X-nya kalau pindah ruas ke kanan atau ke kiri aja deh. Nanti tinggal dibuat negatif juga. Sama ya. Ini pindah ruas ke sini ya. Jadi jadi min 9X tambah 4X. Terus ini ada min 36 dikurangi 4. Min 40 ya. Oke, ini hasilnya min 5X ya. Min 9 ditambah 4. Kemudian ini min 40. Berarti X-nya sama dengan min 40 dibagi min 5. Hasilnya adalah 8. Oke, kalau X-nya 8, berapa Y-nya? Nah, ke sini lagi ya, substitusikan.
Berarti di sini Y-nya sama dengan 3 kali 8 min 12 ya, sama dengan 24 dikurangi 12, hasilnya adalah 12. Berapakah nilai Y dikurangi X? Ya, di sini ya 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Jadi selisihnya adalah 4. Siapakah yang menjawab benar? Oke, Rio Gavin. Ya, Rio, apakah Rio hadir? Tidak ya. Gavin hitung atau nembak ini? Oke, gak apa-apa, pakai logika juga. Ini cara matematis ya? Hah? Coba lihat. Kerjasama ini jangan-jangan. Hendra Gavin. Berapa mana? Wah, 2 detik Hendra. Luar biasa Hendra. Dalam 2 detik bisa benar ini jawabannya. Gavin. Gavin aja butuh 1 menit. Oke. Iya benar. Gak mungkin kalau Hendra nyontek ke Gavin ini. Kalau dari waktu ya. Oke, kita coba bahas nomor 16. Jumlah 3 bilangan adalah 11 ya. Misalnya bilangan pertama X tambah Y tambah Z itu 11. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurang 1, maka perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 3:1 ya. Sebenarnya ini mirip dengan yang tadi ya. Coba jika bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurangi 1, berarti jika X min 1 dibagi Y min 1, perbandingannya itu adalah 3:1 ya. Nah, ini tinggal kali silang. Jadi X min 1 sama dengan 3 kali ini. 3 kali Y min 1 ya. Jadi kita punya X min 1 sama dengan 3Y min 3. Kalau kita pindah ruaskan, satunya ke sini jadi plus 3Y min 2 ya. Oke. Jika bilangan kedua dan ketiga masing-masing ditambah 1, maka perbandingan dua bilangan tersebut adalah 1:2. Oke, sekarang kita ke bilangan kedua dan ketiga, ya kan? Berarti jika Y plus 1 berbanding Z plus 1, hasilnya perbandingannya 1:2 ya. Kali silang. Jadi ini 2 kali Y plus 1 sama dengan Z plus 1 ya. 2Y plus 2 sama dengan Z plus 1. Berarti 2Y sama dengan Z. Ini 2-nya pindah ruas ke sini jadi negatif. 1 dikurangi 2 itu min 1 ya. Oke, di sini kita punya ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Yang ditanyakan itu adalah hasil kali bilangan terbesar dan terkecil adalah, oke, yang ditanyakan bilangan yang terbesar dan terkecil. Oke, kalau kita lihat di sini, X itu dalam bentuk Y, dan si Z ini kita juga bisa ubah dalam bentuk Y ya. Jadi Z itu kan sama dengan, coba ini pindah ruas ke kiri, jadi 2Y plus 1 ya. Jadi positif nilainya. Oke, baru kita substitusikan ke sini, X plus Y plus Z sama dengan 11. X-nya itu 3Y min 2 ya. Dari sini nih. Ditambah Y tambah Z. 2Y plus 1 sama dengan 11. Oke. Ini
Ini kan bukan perkalian ya, jadi kurungnya bisa kita langsung keluarin juga nggak apa-apa. Ini ada 3Y tambah Y tambah 2Y ya. Berarti jadi 6Y ya. Terus ini min 2, ini plus 1. Berarti jadi min 1 ya. Berarti 6Y sama dengan, ini pindah ruas ke kanan plus, jadi 12. Jadi Y-nya sama dengan 2. Oke, yang ditanyakan itu hasil KI bilangan terbesar dan terkecil ya. Berarti kita harus tahu dulu X, Y, Z-nya itu berapa. Kemudian nanti bilangan terbesarnya berapa, bilangan terkecilnya berapa, baru dikaliin. Gitu kan? Oke, kalau Y-nya 2, berapa nilai X? Nah, X itu kan, lihat persamaan satu ini. X itu kan 3Y min 2 ya. Berarti ini 3 kali 2, Y-nya 2. Min 2, ini 6 min 2 sama dengan 4. X-nya itu 4. Sekarang Z-nya itu berapa? Z itu kan ini 2Y plus 1. Y-nya itu 2. 2 tambah 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 ya. Bilangan terbesarnya adalah 5, bilangan terkecilnya adalah 2. Berarti 2 kali 5 itu sama dengan 10. Ya. Jadi jawabannya adalah 10. Gitu ya. Oke, itu bagi yang belum menjawab dengan benar. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau enggak berarti kita akan lanjut. Ayah dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 jam, sedangkan paman dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 6 jam. Awalnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh ayah dan selesai seperempat bagian saja. Jika sisa pekerjaan dilimpahkan ke paman, maka waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, oke. Kita lihat di sini. Ayah dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 jam ya. Nah, awalnya pekerjaan tersebut kan dikerjakan oleh ayah dan selesai seperempat bagian saja. Coba, kalau satu pekerjaan itu 8 jam, berarti kalau seperempatnya, ini ayah nih. Kalau satu pekerjaan itu 8 jam, kalau seperempatnya saja, berapa jam? Boleh pakai perbandingan, tapi boleh juga kita jawab langsung ya. Seperempat kali 8 ya. Berarti 2 jam ya. Ya kan? Kalau seperempatnya saja berarti butuh waktu 2 jam. Nah, sekarang sisanya kan dikerjakan oleh paman ya. Nah, ini paman. Satu pekerjaan itu paman bisa ngerjain dalam waktu 6 jam ya. Nah, ini sisa pekerjaannya ada 3/4. Ya kan? Karena 1/4-nya udah dikerjain ayah. Ini tinggal 3/4. Boleh pakai perbandingan, misalnya kita sebut X, nanti kali silang, tapi sama aja ya. X kali 1 ini ya sama aja dengan 3/4 dari 6 itu berapa? 3/4 kali, 3/4 kali 6. Gitu ya. 3 kali 6, 18. Per 4 ya. Bagi 2 berarti 9/2 itu 4,5 aja. 4,5 jam ya. Berarti kita jumlahin aja ya. Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah ini 2 jam. Yang seperempat dikerjakan ayah. Yang 3/4 butuh waktu 4,5 jam. 2 ditambah 4,5 sama dengan 6,5 jam. Gitu ya. Nomor 17. Oke. Karena waktunya udah mepet, kita lanjut ke nomor 18. Tapi kalau ada yang mau bertanya, langsung open mic aja. Jika 10 orang dapat menyelesaikan 1/6 pekerjaan dalam waktu 12 hari. Oke, ini ada 10 orang.
dia bisa mengerjakan 1/6 pekerjaan dalam waktu 12 hari. Waktu yang dibutuhkan 20 pria menyelesaikan sisanya, berarti sisanya itu 5/6-nya ya. Karena 1/6 udah dikerjain 10 orang. Oke, tapi sebelum ke sisanya, kita lihat dulu kemampuannya. Kalau 20 orang mengerjakan 1/6-nya, berarti kan jadi tinggal 6 hari. Iya nggak? Coba 10 orang itu 12 hari. Berarti kalau 20 orang bisa 2 kali lebih cepat ya kan? 6 hari gitu. Nah, sekarang masalahnya sisanya itu ada 5/6 nih, yang 20 ini. Kalau 5/6 butuh waktu berapa hari? Ya udah, kita pakai perbandingan. 1/6 dibagi 5/6. Perbandingannya yang ini nih, yang 20 orang ya. Ini kan 20 orang juga nih. 1/6 dibagi 5/6 sama dengan 6 dibagi X ya. Ini kalau kali silang 1/6 X, ini 5/6 kali 6 ya kan. Ini coret-coret ya. Berarti 1/6 X sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 6 kali 5. 30 ya. Jadi X-nya itu adalah 30 hari ya. Untuk mengerjakan sisanya 5/6 pekerjaan itu butuh waktu 30 hari. Oke. Itu nomor 18, kita lanjut ke nomor 19. Tidak ada yang menjawab dengan benar. Oke, ini nomor 19. Jika sudut-sudut sebuah segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat, manakah pernyataan yang benar? Ada segitiga nih. Ya, sudut-sudutnya itu ini X, misalnya ya, 2X, 3X. Mungkin ini nggak sesuai ya sudutnya. Tapi ingat, kalau segitiga itu, kalau dijumlahkan sudutnya, hasilnya berapa? Semua sudutnya? Ada yang ingat? 180 derajat ya. Nah, ini kan hasilnya berapa? Dijumlahin 6x ya. 6x sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya sama dengan 30 derajat. Ya kan? Kalau x-nya 30 derajat dan y-nya 30 derajat, berarti x sama dengan y. Ya kan? Yang benar itu. X sama dengan y. Oke, tapi ini kuncinya ini ya. Ini sudut-sudut kalau dijumlahin. Jadi kalau ada suatu segitiga, sudut-sudutnya dijumlahin itu hasilnya 180 derajat. Nanti kita bisa tahu X-nya itu berapa, terus kita bandingin dengan nilai Y-nya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 20. Ini waktunya sudah habis sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau leave, silahkan ya. Kalau ada yang masih mau nyimak, kalau masih ada yang mau nyimak juga silahkan. Saya akan teruskan. Oke, diketahui jarak antara kota A dan ke kota B ya. Jadi kita punya dua kota nih, A, B, yang jaraknya itu diketahui 120 km. Akuma dan Barata berjanji untuk bertemu di suatu tempat di antaranya. Akuma berangkat dari A ya. Ini Akuma dari sini ya. Kemudian siapa tadi? Barata berangkat. Oke, kecepatannya ini 40 km per jam. Kemudian si Barata ini kecepatannya 20 km per jam ya. Nah, apabila keduanya berangkat pada saat yang bersamaan yaitu pukul 7.30, pada pukul berapa mereka akan bertemu ya. Jadi dia akan bertemu di suatu titik antaranya tapi nggak tahu di mana ya. Dan yang ditanyakan adalah jam bertemunya kalau berangkatnya keduanya bersamaan pada pukul 7.30. Oke. Jadi ingat konsep jarak ya. Jadi S total itu sama dengan S-nya jarak yang ditempuh oleh
Akuma ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh Barata. Itu hasilnya adalah total jaraknya 120, berarti harus sama ya. Jadi misalnya dia nyampe sini, kemudian ini sampai sini. Nah, ini kalau dijumlahin jarak tempuh Akuma dan Barata itu harusnya sama dengan 120, ya kan? Nah, ingat konsep kecepatan tadi. Ini kan kecepatan Akuma dikali waktu tempuhnya, ditambah dengan kecepatan Barata dikali waktu tempuhnya. Dan ini harus sama dengan 120, ya. 120 sama dengan kecepatan Akuma itu 40 T, 40 km per jam. T waktu tempuhnya belum diketahui dan itu yang ditanyakan ya. Maksudnya T-nya dicari dulu. Kemudian ini 20 T ya. Ini hasilnya 60 T. Ini 120 berarti T-nya sama dengan 2 jam. Jadi waktu tempuh Akuma dan Barata pada saat dia bertemu di antara kota A dan kota B itu dalam waktu 2 jam setelah keberangkatan. Berangkatnya itu 7.30 berarti ketemunya itu jam 9.30 gitu ya. 7.30 ditambah 2 9.30. Oke. Itu nomor 20 ya. Oke. Banyak yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 21. Oke, ini banyak yang menjawab kurang tepat. Hanya 2 orang yang menjawab benar. Andi, Amri, dan Abbas tengah berlatih mengikuti ujian. Andi memerlukan waktu. Oke, jadi di sini ada Andi. Itu waktunya 1/2/3 jam ya. Ini kalau kita ubah jadi pecahan biasa, 1 kali 3 ditambah 2 ya. 5/3 jam. Kemudian Amri menyelesaikan dalam waktu 1 kali 1/6 kali waktu yang diperlukan Andi. Oke. Siapa ini? Amri ya. Amri itu oh iya. Silakan. Sukses ya. Oke, mungkin ya ini waktunya juga habis ya. Oke, satu soal lagi deh. Oke, nah ini Amri itu 1 kali 1/6 kali waktunya Andi ya, 5/3 gitu. Ini ubah dulu jadi pecahan biasa, 1 kali 6, 6 ditambah 1, 7 ya. 7/6 kali 5/3 ya. 35/18 ya. Kemudian Abbas itu 1/3 waktunya Amri ya. Berarti 1/3 kali 35/18 ya. Jadi ini 35/50. Bener nggak? Ya, 35/54. Jadi jawabannya adalah oke. Gavin aja yang menjawab. Oh, sama Franz yang menjawab benar ya. Baik. Itu kayaknya ini nomor 22 jawabannya betul semua. Ini ya 50-50. Ini harus pakai cara cepat ya. Nomor 24 juga oke. Semuanya jawab benar. 25 oke, ini yang mana yang salah? Dua lima yang salah. Coba lihat. Benar ya? Ya. Gavin yang salah. Oke, ada satu soal lagi, ada yang mau pengen dibahas spesial atau sudah ngerti?
Hah? Yang mana? Oh, soal CAT. Oke, jadi yang ini kita sudahi ya. Ini udah? Oke.